Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita berbicara tentang Nur Muhammad, pasti akan sangat beragam pendapat dan sudut pandang. Ada yang menganggap, ada yang bersudut pandang kalau Muhammad adalah sosok. Tapi ada juga yang berpendapat kalau Muhammad itu bukanlah sosok. Jadi di sini saya tidak sedang menilai, apalagi menghakimi pendapat-pendapat tersebut. Kalau saya, sudut pandang saya, bahwa Muhammad adalah nur. Selalu diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa digambarkan atau tidak boleh digambarkan. Ini jelas sebenarnya, saudara dan saudariku. Mungkin kita hanya berbeda di dalam sudut pandang saja. Bahwa sebenarnya sudah digambarkan di dalam setiap para ahli menggambarkan hal itu. Misalnya, Nabi Muhammad itu digambarkan mim ha mim dal, dan di luar mim ha dan mim dal tersebut adalah sinar yang bersinar. Padahal ini gambaran nyata ketika kita sadar bahwa Muhammad adalah cahaya. Muhammad adalah nur. Dan Muhammad bukanlah wujud. Gambaran itu kan sudah nyata. Kalau kita sadar di dalam menelaah gambar tersebut, karena diceritakan Nabi Isa menceritakan bahwa di akhir zaman akan ada nabi dan rasul setelah aku bernama Ahmad. Jadi Muhammad itu adalah nur, cahaya. Lalu di mana Muhammad itu sekarang? Muhammad itu ada di setiap yang hidup, yang tumbuh.
ada di semua lini kehidupan, baik itu berupa manusia, berupa binatang, berupa tumbuhan. Tapi jangan sampai ini dijadikan perselisihan. Ini bahan perenungan. Saya hanya menawarkan bahan perenungan. Karena Muhammad itu ada di setiap yang hidup. Bukankah kita makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain? Lalu, di manakah kesempurnaan manusia tersebut? Adalah yang bisa mengenal Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan bersama dirinya. Siapapun dia, mau panjenengan orang Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, Islam, isi dari panjenengan semua, dari kita semua adalah Nur Muhammad. Ketika kita sadar, karena nur itu menerangi, karena nur itu bersifat terang, yang berada di setiap jiwa-jiwa yang tenang. Yang damai, yang tentram, disitulah Nur Muhammad berada. Dengan berbagai macam sudut pandang, dengan berbagai macam bahasa, yang intinya Nur Muhammad itu kebaikan. Yang dilakukan dengan kesadaran,
bukan dengan pengakuan. Semakin kita sadar, semakin kita kenal dengan Nur Muhammad tersebut. Jadi tidak masalah. Jangan jadikan semua perbedaan itu menjadi bahan perdebatan yang akan berujung kepada pertikaian antar agama, pertikaian antar keyakinan. Karena sejatinya Nur Muhammad ada pada setiap insan yang sadar. Toh siapapun dari kita, terlepas dari apapun agama kita, kita bisa sadar. Kita bisa sadar akan sejatinya diri kita, yang di dalam setiap diri kita tersebut tersembunyi di dalam kedalaman diri kita ada Nur Muhammad. Yang bisa menemui Nur Muhammad adalah kesadaran kita yang sesadar-sadarnya sadar akan hakikat diri kita yang sebenarnya. Ini terlepas dari siapa panjenengan. Ini terlepas dari apa agama atau keyakinan panjenengan. Menjadi indah, menjadi damai, menjadi tentram. Siapapun si pelaku sadar, karena dia sadar akan hakikat dirinya. Sederhana sekali sebenarnya. Cuman karena kita sudah terlalu lama terhimpit, terbelit oleh satu atau dua dogma yang melilit kita. Kata guru saya begini kok. Kata orang tua saya begini kok. Tidak begitu. Lalu pertanyaan saya, bukankah kita beriman itu harus menurut kita? Imanku, keyakinanku, ketika kita masih apa kata guru, masih apa kata orang tua, masih apa katanya, toh semua itu masih katanya. Lalu katakunya kapan? Inilah iman.
Mari kita sama-sama merenung. Jangan merenung keluar. Merenunglah ke dalam terlebih dahulu. Karena seluruh alam semesta ini tercipta. Alam semesta dan seisinya ini tercipta dari Nur Muhammad. Bukankah kita semua dari alam semesta, dari tanah, unsur api, unsur air, unsur angin, dan itu ada pada diri kita semua tanpa mengenal siapa, tanpa mengenal status kita. Alam semesta itu ada di dalam diri kita. Carilah itu di dalam diri kita. Seluruh kegaiban ada pada diri kita. Maka marilah kita sadar. Marilah kita sadar agar kita bisa berkesadaran bahwa hakikat diri kita adalah Rasul yang diutus oleh sang pengutus kita. Siapapun namanya yang kita kenal, yang intinya dia sang maha hidup. Siapapun namanya. Hanya dengan sadar, hanya dengan kesadaran, kita akan sampai kepada kesadaran murni. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.